Hari ini saya mau menyampaikan satu rema yang Tuhan taruh di hati saya kepada saudara. Ya, kegelapannya sangat gelap, tapi terangnya lebih terang. Imani itu terjadi dalam hidup saudara. Walaupun kegelapannya sangat gelap, tetapi terangnya lebih terang. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama kegelapan yang rasanya begitu gelap. Kita alami dalam hidup kita. Mungkin Anda mengalami sakit penyakit. Anda mengalami pergumulan secara keuangan. Ada beban hutang yang sangat besar. Ada persoalan dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam pelayanan yang Anda hadapi. Tapi hari ini tangkap rema Tuhan ini. Terangnya akan lebih terang Tuhan pancarkan dalam hidup saudara. Anugerahnya akan lebih besar. Kuasanya akan lebih dahsyat. Bekerja dalam hidup saudara. Nah sekarang mari kita lihat. Seberapa terang yang bisa kita alami. Kita baca Ayub 42 ayat yang ke-10. Kita semua tahu ya. Untuk sesaat Ayub sempat melalui kegelapan. Tapi mari kita lihat. Dibandingkan kegelapan itu. Ternyata terang yang dari Tuhan lebih terang. Ditulis begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub, perhatikan, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi semua yang sempat hilang. Semua kambing domba, lembu sapi, ternak-ternaknya, semua harta, emas, perak yang sempat hilang. Segala sesuatu yang sempat diambil dari hidup Ayub. Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Artinya dibandingkan kegelapan ada terang 2 kali lipat yang bersinar dalam kehidupan Ayub. Mungkin itu juga yang saat ini saudara alami seperti Ayub. Untuk sesaat dalam hidup saudara Anda mengalami kerugian. Anda mengalami kehilangan. Anda mengalami masa yang sukar. Mungkin sebagian dari saudara omset bisnis saudara berkurang drastis. Ada mungkin yang kehilangan pekerjaan, kena PHK. Mungkin sebagian dari saudara harus melepaskan rumah saudara. Tanah saudara kehilangan karena memang masanya tidak mudah seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi hari ini saya mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terang Tuhan akan bersinar 2 kali lipat. Lebih terang dari hidup saudara. Apapun yang sempat Anda hilang. Apapun yang sempat saudara mengalami kerugian. Tapi Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Terima itu dalam nama Yesus. Amin. Jadi ini yang dialami oleh Ayub. Sekarang berikutnya. Saya ajak saudara untuk melihat kali ini yang dialami oleh Benjamin. Kejadian 43 ayat yang ke-34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin, perhatikan, adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah Anda harus ngerti, pada waktu itu musim kelaparan dan bencana kekeringan sedang melanda seluruh dunia. Tapi yang luar biasa, di saat kegelapan begitu gelap, buat Benjamin ada terang yang lebih terang. Bahkan dia bukan cuma mengalami terang biasa. Dia bukan cuma dikasih kelimpahan biasa. Dia dikasih, dicatat porsinya 5 kali lebih banyak. Saya berdoa berkat yang dialami Benjamin ini juga diimpartasikan dalam hidup saudara. Kelompok saudara 5 kali lebih banyak. Pertobatan jiwa-jiwa yang
Anda hasilkan bagi kerajaan Allah 5 kali lebih banyak. Mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara 5 kali lebih banyak. Amin. Jadi ternyata terang Tuhan itu selalu lebih terang. Ayub 2 kali lipat. Benjamin 5 kali lipat. Nah, mari kita lihat berikutnya lagi. Ya, sekarang di kitab Yesaya 30 ayatnya yang ke-26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Jadi bulan pertama itu kan gelap. Tapi waktu gelap pun terangnya seperti matahari terik. Kayak siang hari. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Anda yang kena pukulan. Anda yang sekarang terluka, ngalami kegelapan. Saya mau nubuatkan Tuhan akan sembuhkan saudara. Tuhan akan balut luka saudara. Dan ketika itu terjadi, maka terang 7 kali lipat bersinar atas hidup saudara. Kalau Anda ngalami terang yang jenis satu ini, Alkitab mencatat, engkau nggak lagi ngalami gelap. Kenapa? Karena saat malam pun itu tetap terang. Jadi malamnya nggak gelap, malamnya kayak siang, kayak terang. Apalagi siangnya, siangnya dicatat dalam Alkitab, terangnya 7 kali ganda. Jadi kalau saudara ngalami terang kemuliaan Tuhan yang satu ini, maka low season dalam hidup saudara itu pun sama seperti orang lain sedang mengalami puncak, mengalami diberkati. Apalagi saat saudara high season, saat engkau sedang diberkati, Tuhan akan memastikan terang kemuliaannya 7 kali ganda tercurah, dimanifestasikan, nyata itu di dalam hidup saudara. Oke, jadi walaupun gelapnya sangat gelap, tapi tangkap rema ini. Terang dari Tuhan lebih terang. Minimal 2 kali. Bisa 5 kali. Bahkan baru saja kita baca 7 kali. Sekarang saya tambahkan sama saudara yang berikutnya. Itu bukan cuma 7 kali. Tapi tidak terbatas. Masih ingatkah saudara kisah tentang janda nabi yang waktu itu mengalami kegelapan? Penagih hutang datang untuk meminta bayaran hutang, kalau nggak bisa anak-anaknya akan diambil sebagai pembayaran hutang. Jadi ini benar-benar situasi yang tidak mudah. Karena itu dia datang kepada Nabi Elisa dan dia minta tolong. Dan atas petunjuk Nabi Elisa, ya Tuhan menyatakan kuasanya dan mujizat terjadi. Seberapapun banyak bejana yang disediakan oleh janda nabi itu, Tuhan akan memenuhinya dengan minyak. Sehingga dengan minyak itu bisa dijual, kemudian hasilnya dibayar hutangnya, dan kelebihannya untuk hidup janda nabi itu. Ya, jadi dengan kata lain, seberapapun banyaknya. Mau disediakan 10 penuh. Mau 30 penuh. Mau 60 penuh. Mau 100 penuh. Tidak terbatas Tuhan berikan kepada janda nabi tersebut. Saya berdoa mujizat yang jenis ini, terang kemuliaan Tuhan yang jenis tidak terbatas ini juga dimanifestasikan dan dinyatakan terjadi atas hidup saudara. Orang lain cerita tentang 2 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat. Tapi saudara akan dibawa Tuhan mulai dari sejak sekarang. Yaitu terang kemuliaan unlimited, tanpa batas, nyata atas kehidupan saudara. Oke? Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita masuk di dalam dimensi kemuliaan yang tanpa batas itu. Pertanyaannya bagaimana kita berpindah dari kegelapan pada terang, bahkan yang terang tidak terbatas. Saya ajak kita belajar dari Raja Hizkia. Bagaimana dia mengubah kegelapan menjadi terang. Pertama kali dia jadi raja, kerajaan yang dia warisi,
kerajaan yang sedang terpuruk. Secara militer terpuruk, kalah perang terus. Secara ekonomi berat sekali, negara itu miskin sekali. Ya, secara pemerintahan kacau balau dan gak karu-karuan semuanya. Tetapi yang luar biasa, sejak dia menjadi raja, step by step, pemulihan terjadi, perubahan terjadi, transformasi terjadi. Dan akhirnya bangsa itu mengalami kejayaan yang bisa dibandingkan seperti yang terjadi pada zamannya Daud dan Salomo. Jadi kalau Anda melihat dan belajar dalam sejarah Israel, ya, itu puncak kejayaannya itu di masa Daud dan Salomo. Setelah itu mengalami degradasi, penurunan. Baru di zaman Raja Hizkia ini, mereka waktu itu di dalam titik paling rendah. Artinya kegelapannya sangat gelap. Tapi setelah dia memerintah, diubah kegelapan itu menjadi terang, kemuliaan yang sangat terang. Seperti yang Tuhan nyatakan di zaman Daud, di zaman Salomo. Itu Tuhan nyatakan di zaman Raja Hizkia. Pertanyaannya sekarang, apa yang Hizkia lakukan sehingga bisa mengubah kegelapan jadi terang yang begitu terang itu? Ada 4 hal saya mau bagikan sama saudara. Nomor 1, yang pertama yang dilakukan oleh Hizkia adalah Hizkia membuka kembali rumah Tuhan. Saya ajak kita baca di 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Tolong perhatikan ayat yang ketiga. Waktu Hizkia jadi raja, ini yang pertama dia lakukan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, jadi 30 hari pertama dalam pemerintahan Raja Hizkia, dia nggak melakukan yang lain dulu. Apa yang dia kerjakan? Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kenapa ditulis seperti itu? Karena pada zaman bapaknya, pintu-pintu rumah Tuhan ditutup. Jadi orang nggak bisa beribadah di rumah Tuhan. Jadi sejak saat itu bangsa Israel beribadah di rumah masing-masing. Berdoa, memuji, menyembah di rumah masing-masing. Sekian lamanya sehingga negara itu, bangsa itu terpuruk. Itu sebabnya ketika Raja Hizkia dia naik tahta 30 hari pertama. Sebulan pertama, di tahun pertama. Langkah pertama yang dia lakukan adalah pintu-pintu rumah Tuhan yang tertutup harus dibuka kembali. Ya, ibadah di rumah Tuhan harus dibangun kembali. Jadi ini yang dilakukan. Dan saya berdoa saudaraku, ini yang Tuhan kerjakan juga di tengah-tengah kita pada saat ini. Di masa ini ada berapa banyak pembatasan yang terjadi sehingga banyak orang gak bisa beribadah kembali di rumah Tuhan. Banyak orang beribadah di rumah masing-masing, berdoa di rumah masing-masing, memuji, menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Tapi hari ini kalau saudara mau melihat terang kemuliaan Tuhan bersinar tanpa batas, tangkap rema ini. Buka kembali pintu rumah Tuhan. Ibadah di rumah Tuhan harus diutamakan kembali. Oke, kenapa kok Hizkia melakukan hal ini? Sederhana, sebab Hizkia tahu hanya ketika ibadah di rumah Tuhan diutamakan, maka pemulihan bisa terjadi. Anda setuju nggak setuju, percaya nggak percaya, tapi itu yang mereka alami. Kita baca ya, Hagai 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Ditulis begini, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi kalau Anda ngalami itu, disuruh memperhatikan, evaluasi. Kenapa? Ayat yang ke-8, ini petunjuknya. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Ini rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi selama ibadah di rumah Tuhan itu terbengkalai, maka seolah-olah yang dialami bangsa itu, mereka berjuang, mereka berusaha, mereka berdoa, mereka melakukan semuanya, tapi seolah-olah nothing, seolah-olah sia-sia. Dan Tuhan ngomong, sekarang ayo naik ke gunung Tuhan, bawa kayu, bangun kembali rumah Tuhan. Bangun kembali ibadah di rumah Tuhan. Buka kembali pintu-pintu rumah Tuhan. Itu yang tepat dilakukan oleh Hizkia. Oke, lanjutkan dulu ayat yang 9 dan 10. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Jadi rumah Tuhan gak terurus dengan baik. Ibadah di rumah Tuhan terbengkalai. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi enggak gubris di rumah Tuhan. Semua pokok di rumah sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Dan bumi menahan hasilnya. Jadi dari sini kita bisa melihat. Kalau ibadah di rumah Tuhan enggak diutamakan semuanya. Pokok di rumah sendiri. Mesti ada sesuatu yang kurang. Mesti ada sesuatu yang gak beres. Itu sebabnya Tuhan ngomong, ibadah di rumah Tuhan harus diutamakan. Tepat seperti itu yang dilakukan Hizkia. Dia mengutamakan ibadah di rumah Tuhan. Dia membuka kembali pintu-pintu rumah Tuhan yang sempat tutup. Dibuka kembali. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara. Ayo kita kembali ibadah di rumah Tuhan. Ayo kita utamakan kembali ibadah di rumah Tuhan. Anda yang sudah sekian lama gak beribadah. Kalau bisa diizinkan kita kembali ibadah onsite. Saya ajak saudara, ayo utamakan ibadah di rumah Tuhan. Maka seperti Hizkia dipulihkan, kegelapannya dirubah jadi terang. Saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kegelapan dalam hidup saudara dirubah jadi terang. Bahkan terangnya tidak terbatas. Jadi itu di dalam hidup saudara. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan Hizkia untuk bisa berpindah dari kegelapan pada terang yang luar biasa. Yang kedua, Hizkia membangkitkan para pelayan Tuhan. Kenapa kok perlu dibangkitkan? Karena selama sekian waktu ibadahnya sudah ditutup. Jadi semua pelayannya sudah mundur semua. Gak pernah bertugas. Jadi semuanya sudah terbengkalai semuanya. Karena itu harus dipanggil kembali. Harus dibangkitkan kembali. Kita baca 2 Tawarik 29 ayat 4-5. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Nah, ini para imam, orang Lewi ini sudah lama enggak pelayanan. Kenapa? Karena ibadah di rumah Tuhan memang tutup. Jadi ketika Hizkia membuka ibadah itu, dia mulai panggil. Ayo imam-imam, orang Lewi, kembali yang sudah lama enggak pelayanan, ayo sekarang melayani kembali. Hari ini itu yang saya mau ajak sampaikan kepada saudara. Anda para pelayan Tuhan yang sudah lama gak melayani. Ayo bangkit kembali, maju melayani Tuhan. Bahkan saudara jemaat yang selama ini belum terlibat pelayanan. Kalau Anda ingin mengalami seperti yang dialami oleh Hizkia, saya ajak saudara, ayo kita bangkit dan mulai melayani Tuhan. Kita harus sadar ada yang namanya panggilan pelayanan.
Ya, saya bacakan. Di 2 Tawarik 29 tadi, sekarang ayat yang ke-11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Jadi waktu itu yang dilakukan oleh Hizkia mengingatkan kembali panggilan pelayanan orang-orang Lewi dan para imam. Mereka yang sudah suam-suam kuku. Hizkia bangkitkan kembali. Hizkia kobarkan kembali. Sehingga api roh mereka menyala kembali. Doa saya ini juga yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau api roh saudara sempat padam. Mulai saat ini saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita ini dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Jadi ayo kita bangkit dan maju melayani Tuhan. Yang luar biasa saudaraku, pada zaman itu ketika Raja Hizkia memanggil para imam, orang Lewi, para pelayan Tuhan untuk datang dan melayani kembali. Hebatnya mereka mau meresponi. Saya bacakan ya ayat 12 dan ayat yang ke-15. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu. Tadinya mereka sudah nggak pernah di rumah Tuhan, masing-masing di rumah masing-masing. Sekarang Alkitab mencatat, bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Asaria. Dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Asaria bin Yehaleleel. Dari orang Gerson, Yoah bin Zima, dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafan, Simri, dan Yeiel. Dari Bani Asaf, Sakaria dan matanya. Dan dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Usiel. Perhatikan ayat 15. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan. Lalu mentahirkan rumah Tuhan. Coba Anda renungkan. Ya, jadi ketika mereka dipanggil untuk melayani, mereka respon. Saya berdoa, Anda yang sudah lama nggak pelayanan, saat ini panggilan untuk melayani diberikan kembali kepada saudara. Dan doa saya, Anda juga respon. Anda bangkit kembali. Anda maju melayani Tuhan kembali. Termasuk kita yang sebelumnya gak pernah melayani. Ayo ambil langkah pertama. Maju melayani Tuhan. Mari kita lihat. Ketika kita lakukan itu, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita? Kita baca ya, sekarang ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit. Karena sudah lama kan, gak di rumah Tuhan, gak pelayanan, jadi gak cukup ini. Yang melayani jumlahnya kurang, pelayan Tuhannya kurang. Sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Jadi ada kerjasama, saling cover. Karena untuk membangun kembali ibadah butuh banyak orang, tapi jumlahnya kurang. Jadi harus bekerja sama supaya tetap bisa jalan. Dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Doa saya, saudara termasuk orang-orang Lewi yang lebih bersungguh-sungguh. Doa saya, kesempatan, semangat pelayanan saudara lebih bersungguh-sungguh. Roh melayani saudara lebih bersungguh-sungguh. Amin. Ditulis begini, ayat 35. Lagi pula korban bakaran itu banyak. Dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu, demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Ayat 36. Hizkia dan seluruh rakyat, tolong perhatikan, bersukacita apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena
hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Wow, orang tadinya tidak menduga bakal berhasil. Ya, ketika Hizkia memulai, orang mungkin menganggap enteng, memandang sebelah mata. Tapi begitu mereka lakukan bagian mereka, Tuhan ikut bekerja. Sehingga yang nggak mungkin jadi mungkin. Sehingga ada kegerakan yang tak disangka-sangka. Ada kebangkitan yang tak disangka-sangka. Ada sukacita yang tak disangka-sangka. Doa saya yang seperti ini, Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Di tengah masa kegelapan dan kekelaman ini, ada terang kemuliaan Tuhan yang tak disangka-sangka terjadi, dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saya ajak saudara, ayo kita bangkit melayani Tuhan. Jadi jangan kendor, jangan mundur. Ayo maju, kita melayani Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia membangun kembali pondok Daud. Saya ajak saudara baca di 2 Tawarik 29. Sekarang kita fokus ayat 25 sampai 27. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah siapa? Daud. Dan Gad, pelihat raja dan Nabi Natan. Karena dari Tuhanlah perintah itu. Dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikianlah pula para imam dengan nafiri. Jadi ternyata alat-alat musiknya Daud yang sudah lama nggak terpakai, sudah berdebu, sudah kotor, sekarang dibersihkan, sekarang dipersiapkan, sekarang dipakai lagi. Coba renungkan. Demikianlah, ya ayat 27. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan apa? Iring-iringan alat-alat musik Daud, raja Israel. Coba renungkan, ya. Jadi alat musiknya Daud dipakai lagi, lagu-lagunya Daud dinyanyikan kembali. Sekarang kita lihat ayat yang ke-30. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Coba renungkan, ini benar-benar atmosfer dan suasana persis seperti zamannya Daud. Waktu Daud membangun pondok Daud, sekarang kembali ada pada zaman Raja Hizkia. Alat-alat musiknya Daud dipakai lagi. Lagu-lagunya Daud dinyanyikan kembali. Coba Anda renungkan itu. Ya, model suasana pujian penyembahan yang dibangun oleh Daud dikerjakan kembali pada zaman Raja Hizkia. Saudaraku, saya merasa waktu saya renungkan ini yang perlu kita lakukan. Sebelum pandemi, gereja kita sangat kuat sekali membangun pondok Daud. Dan di berbagai kota, kita benar-benar komitmen membangun pondok Daud. Tapi sejak zaman pandemi karena banyak pembatasan dan pondok Daud hanya boleh dilakukan secara online, maka sebagian orang sudah mulai kendor, sudah mulai pudar komitmennya untuk membangun pondok Daud. Jadi pondok Daud yang dulu kita benar-benar getol, sebagian orang mulai longgar. Sebagian orang mulai suam pujian penyembahannya. Sebagian orang gak lagi sekomitmen dulu pondok Daudnya. Itu sebabnya semuanya jadi lesu. Jadi saudara harus ngerti. Ketika saudara meresponi firman Tuhan. Seperti Hizkia. Dia bangun pondok Daud. Maka sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kegelapan akan dirubah menjadi terang. Ayo kita baca. 2 Tawarik 30 ayat 26 sampai 27. Apa yang terjadi ketika Raja Hizkia membangun pondok Daud? Maka besarlah kesukaan di Yerusalem. Saya berdoa besarlah kesukaan juga di dalam hidup saudara.
Karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Jadi yang kayak gitu belum pernah terjadi. Belum pernah ada raja yang ngurusin pondok Daud sampai seperti itu. Sejak zamannya Salomo baru muncul Raja Hizkia ini. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Tolong Anda lihat ya. Suara mereka didengar Tuhan. Dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Tolong Anda renungkan. Ketika mereka bangun pondok Daud, hasilnya open heaven. Suara mereka didengar di surga. Dan Tuhan mendengarkan permohonan doa mereka dari tempat Maha Kudus. Saya mau ngomong sama saudara, di gereja kita, kalau kita bangun kembali pondok Daud, mungkin sempat longgar. Mungkin selama masa pandemi ini, mungkin sempat kita lalai. Tapi kalau kita mau seperti Raja Hizkia yang sadar dan membangun kembali pondok Daud, saya mau nubuatkan dalam hidup saudara di atas gereja kita, Tuhan akan memberikan open heaven. Tuhan akan memberikan tingkap-tingkap langit terbuka. Sehingga berkat tercurah dan akan ada jawaban-jawaban doa yang ajaib dinyatakan di tengah-tengah kita. Sekali lagi, banjir mujizat terjadi. Kuncinya bangun pondok Daud. Itu yang dilakukan Hizkia. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana Hizkia mengubah kegelapan jadi terang. Pindah dari kegelapan jadi terang. Yang keempat, Hizkia menaburkan benih profetik. Dan dia nggak main-main. Bersama dengan bangsa Israel. Mereka mempersembahkan persembahan yang tak terbilang banyaknya bagi Tuhan. Kita baca ya, 2 Tawarik 31 ayat 3-6. Ditulis begini. Raja memberi sumbangan. Kata sumbangan ini sebenarnya kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya lebih cocok diterjemahkan persembahan. Dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, pada hari-hari raya. Yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan, persembahan. Oke, jadi bukan cuma Hizkia, tapi seluruh rakyat memberikan persembahan. Yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi. Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka, perhatikan ditulisnya, bertimbun-timbun. Wow. Wow, wow, wow. Setelah sekian lama, pintu rumah Tuhan tutup. Gak ada aktivitas, gak ada pujian penyembahan, gak ada persembahan. Sekarang mereka membuka pintu rumah Tuhan, ibadah dimulai. Pelayan Tuhan dibangkitkan, pondok Daud dibangun. Bukan cuma itu, mereka membawa persembahan mereka. Hizkia, seluruh rakyat membawa persepuluhan mereka. Sampai ditulis jumlahnya bertimbun-timbun. Persembahannya bertimbun-timbun. Persepuluhan mereka bertimbun-timbun. Padahal saudara harus ngerti. Mereka lakukan ini pada waktu masih terpuruk. Waktu masih gak punya apa-apa. Tapi mereka dengan segenap hati menaburkan
benih profetiknya sampai bertimbun-timbun. Itu korban saudara. Mari kita lihat ketika mereka kerjaan itu. Apa yang Tuhan lakukan buat mereka. 2 Tawarik 32. Tadi 31 ya. Hanya beda satu pasal nih. 2 Tawarik 32. Sekarang kita baca ayat yang ke-27 sampai 30. Ini ayat terakhir. Saya ajak saudara fokus di ayat yang ke-27 saja. Nanti sampai 30 Anda baca sendiri di rumah. Ditulis begini. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Wow. Dan saya beritahu saudara bukan cuma Hizkia. Bangsa Israel mengalami kejayaan yang belum pernah dialami sebelumnya. Sejak zaman Daud dan Salomo baru terulang kembali di zaman Raja Hizkia. Kenapa? Karena mereka tahu kunci berpindah dari kegelapan pada terang. Yang keempat adalah mereka menaburkan persembahan. Benih profetik mereka sampai bertimbun-timbun. Maka Tuhan, firman Tuhan mencatat, mereka mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Saya nubuatkan dan deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dan kemuliaan Tuhan yang bertimbun-timbun dinyatakan dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara, ayo buka hati, bangun. Ibadah di rumah Tuhan harus diutamakan. Melayani Tuhan harus diutamakan. Pondok Daud harus kita kobarkan kembali. Dan juga taburkan benih profetik saudara. Kita akan melihat dimensi kemuliaan yang tanpa batas. Dia nyatakan di tengah-tengah kita. Anda yang percaya, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu, menyukakanmu, oh Yesusku, mau aku dekat di hatimu. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita dan katakan menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu, menyukakanmu, oh Yesusku, mau aku dekat di hatimu. Kegelapanmu boleh gelap, tapi terang Tuhan akan terbit lebih terang atas hidup saudara. Kuncinya kalau Anda mau kegelapanmu dirubah jadi terang, adalah terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Kenapa? Karena dia terang yang sejati. Dia disebut Raja Kemuliaan. Kalau Raja Kemuliaan terang datang dalam hidup saudara, maka yang gelap pudar, lenyap, hidupmu jadi terang. Engkau yang mau itu, mari buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat dua tangan saudara, mari katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. masuklah dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Juru
Terangi hidupku. Terangi hidupku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai saat ini, Mulai saat ini hidupku milik Yesus. hidupku milik Dan aku percaya, dan aku percaya aku sudah diselamatkan. sudah diselamatkan. Ada terang kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Ada terang kemuliaan Tuhan dalam Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang berikutnya, saya ingin ajak saudara komitmen melakukan seperti yang Hizkia lakukan. Dia berpindah dari kegelapan pada terang. Kuncinya, yang pertama dia buka pintu rumah Tuhan yang sempat tutup. Jadi ibadah di rumah Tuhan dibangun kembali, diutamakan kembali. Saya mau ajak saudara komitmen mengutamakan ibadah di rumah Tuhan. Anda akan melihat bagaimana Tuhan melakukan kegerakan yang tak disangka-sangka. Tuhan mengerjakan dan memanifestasikan kemuliaannya begitu nyata dalam hidup saudara. Anda yang mau, mari kita angkat dua tangan kita dan ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami mau, Kami mau. kami komit Kami komit. mengutamakan ibadah Mengutamakan ibadah di rumah Tuhan. di rumah Tuhan. Mulai sekarang, mari semuanya berdoa. Oh, kami mau kembali Tuhan, beribadah di rumah Tuhan. Ibadah yang sudah lama ditutup di rumah masing-masing, kami mau dibuka kembali. Kami mau beribadah lagi. Kami bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oh, kami mau. Tuhan beribadah, mengutamakan ibadah di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Hizkia membangkitkan mereka semua untuk melayani Tuhan. Jadi orang Lewi, imam-imam yang sudah lama nggak pelayanan dibangkitkan untuk melayani kembali. Saya mau ajak saudara semua, baik yang sudah pelayanan maupun belum pelayanan, ayo biarlah rohmu menyala-nyala dan mulai melayani Tuhan. Anda yang sempat sudah nggak pelayanan sekian lama, hari ini minta ampun sama Tuhan. Mulai bangkit, maju lagi, melayani Tuhan lagi. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami berjanji, Kami berjanji. mulai sekarang, Mulai sekarang. bangkit kembali, Bangkit kembali. melayani Tuhan. Mari semuanya berdoa. Kami mau melayani Tuhan. Kami tidak mundur lagi. Api kami harus menyala. Melayani lagi. Maju pelayanan. Maju pelayanan lagi. Maju melayani lagi. Maju pelayanan lagi. Kami mau Tuhan bangkit melayani. Bersaksi selamatkan jiwa-jiwa. Oh, pakai kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang ketiga, yang Hizkia lakukan, dia bangun pondok Daud. Sejak zaman Daud, terus Salomo, setelah itu pondok Daud nggak terurus. Nggak pernah ada lagi puji-pujian buat Tuhan siang malam sampai seperti itu. Baru di zaman Hizkia, terdengar kembali alat musiknya Daud, lagu-lagunya Daud, mazmurnya Daud, kata-katanya Daud, pujian penyembahnya Daud dinaikkan kembali. Dan itu menarik anugerah yang besar sekali dari Tuhan. Saya mau ajak saudara, meskipun pondok Daud belum bisa kita lakukan secara optimal karena berbagai macam pembatasan yang masih ada. Walaupun sekarang ini kita harus melakukan secara online, tapi saudara nggak boleh longgar, saudara nggak boleh suam. Ayo bersama-sama kita komitmen untuk membangun dan mengobarkan kembali pondok Daud. Untuk menaikkan kembali pujian penyembahan siang malam buat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Anda yang mau angkat dua tanganmu. Mari kita sampaikan komitmen kita kepada Tuhan. Ikuti kata-kata ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami komit Kami komit. bangun kembali Bangun kembali. pondok Daud. Mari semuanya berdoa, Tuhan pakai kami membangun pondok Daud. Pondok Daud yang sempat roboh, yang sempat tidak terurus, yang terbengkalai. Kami mau bangun kembali pondok Daud. Kami mau menaikkan puji-pujian, penyembahan
Terima kasih Tuhan. Yang terakhir saudaraku, Hizkia dan bangsa Israel, mereka membawa persembahan, menaburkan benih profetik mereka sampai bertimbun-timbun. Dan benar-benar Tuhan manifestasikan kemuliaannya luar biasa. Tuhan berikan kepada mereka kekayaan dan kemuliaan yang juga sangat besar. Bertimbun-timbun. Saya mau berdoa supaya berkat yang bertimbun-timbun itu dinyatakan di dalam hidup saudara. Tapi saya ajak kita semua terlebih dahulu komitmen. Tuhan, kami juga mau belajar seperti Yosua. Menaburkan benih profetik sampai bertimbun-timbun. Semuanya, mari kita angkat kedua tangan kita. Ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami siap menaburkan benih profetik yang terbaik buat Tuhan. Mari doa, yang terbaik, yang terbaik, sampai bertimbun-timbun, yang terbaik. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Nyatakan, nyatakan, nyatakan. Kegelapannya boleh gelap, tapi terang Tuhan lebih terang. Haleluya. Menyenangkan-Mu, menggunakan-Mu, terbakar oleh api cinta-Mu, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Mari katakan, sekalipun dagingku, hatiku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari semuanya angkat dua tangan, katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu, terbakar oleh api cinta-Mu, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin.